Sah, tonggak sejarah sebentar lagi diukir pembalap muda Indonesia Veda Ega. Nampaknya tak akan lama lagi akan menghiasi layar kaca dalam seri balapan Grand Prix MotoGP. Veda dikabarkan selesai merampungkan kontraknya dengan Moto3. Wah, sebuah harapan baru nih dan tontonan menarik tentunya. Dan juga ada Ducati yang curi start nih. Curang nggak ya? Ogura yang tenggelam di telan ekspektasi kembali tampil baik di GP Malaysia. Tapi karena apa? Dan juga Aprilia temukan hal minus nih di motornya. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Setelah menutup musim Red Bull Rookies Cup 2025 dengan finish di posisi kedua di belakang Brian Uriarte, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kini selangkah lebih dekat menuju panggung dunia MotoGP. Veda yang akan genap berusia 17 tahun pada November mendatang telah resmi memenuhi syarat untuk turun di Grand Prix Moto3 musim depan tanpa harus menunggu batas usia minimum 18 tahun, berkat prestasinya yang menonjol di ajang pembibitan pembalap muda tersebut. Proses finalisasi masa depan Veda Ega di Grand Prix kini disebut tinggal menunggu pengumuman resmi. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, pembalap jebolan Astra Honda Racing Team itu akan bergabung dengan Honda Team Asia untuk tampil di kelas Moto3 musim depan. Langkah ini menjadi kelanjutan alami dari karir Vega yang sejak awal dibina dalam program pengembangan pembalap muda Honda di Indonesia. Veda tidak akan sendirian dalam melangkah ke level dunia. Rival utamanya di Red Bull Rookies Cup, Brian Uriarte juga dipastikan naik ke Moto3. Pembalap asal Spanyol itu akan memperkuat Red Bull KTM Ajo, menjalani musim penuh pertamanya di kejuaraan dunia setelah sebelumnya tampil sebagai pembalap pengganti David Munoz di tim Dynafort Intech GP pada paruh akhir musim 2025. Selain mereka, pembalap asal Malaysia Hakim Danis yang menempati posisi ketiga di akhir Red Bull Rookies Cup juga telah mengonfirmasi promosi ke Moto3 tahun depan bersama MSI Moto3 Team. Kabar promosi Veda ke Moto3 juga selaras dengan rumor seputar masa depan rekan senegaranya di tim Honda Asia yaitu Taiyo Furusato. Setelah meraih kemenangan perdananya di kelas Moto3 pada Grand Prix Malaysia di Sepang, Furusato dikabarkan akan naik di kelas Moto2 musim depan bersama Honda Tim Asia. Sky Sport Italia menyebut bahwa negosiasi antara pihak Furusato dan tim telah mencapai tahap akhir, bahkan nyaris menjadi kesepakatan resmi. Dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa Furusato akan membalap di Moto2, sementara Veda Ega Pratama akan direkrut sebagai penggantinya di skuad Moto3 tim Honda Asia. Sementara itu, nasib dua pembalap Asia lainnya yaitu Takakron Buasri Moto3 dan juga Mario Aji di Moto2 masih belum sepenuhnya jelas. Namun untuk Mario Aji, indikasi kuat menunjukkan bahwa dia akan tetap bersama tim di musim depan. Pembalap Indonesia itu kemungkinan besar akan kembali menjadi rekan tim Furusato di kelas Moto2. Melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin keduanya yang pernah tampil bersama di Honda Tim Asia Moto3 pada musim 2002 dan 2023. Jika semua kabar tersebut terkonfirmasi, maka musim 2006 akan menjadi tonggak penting bagi kebangkitan pembalap Asia, terutama dari Indonesia dan Jepang, di ajang Grand Prix. Veda Ega Pratama, yang selama ini menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di Asia Tenggara, berpotensi mengikuti jejak Mario Aji dalam menembus level tertinggi balap motor dunia. Langkah ini juga menegaskan komitmen Honda Tim Asia untuk terus menyiapkan generasi baru pembalap di kawasan Asia yang mampu bersaing di kancah global. Berita kedua, dalam sebuah kejutan yang menyenangkan di Grand Prix Malaysia, pembalap muda asal Jepang Ai Ogura berhasil menunjukkan kemampuan dan ketenangannya sebagai rookie di tim Aprilia. Ogura finisi posisi ke-10 hasil 10 besar pertamanya sejak Grand Prix Catalonia, yang sekaligus menjadi dorongan moral besar di tengah musim yang sulit dan penuh tantangan. Bagi pembalap berusia muda ini, pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa dia mampu bangkit meski harus menghadapi kendala sejak awal musim. Sepanjang musim 2025, Ogura kerap dibandingkan dengan rekan sesama jebolan Moto2 Fermin Alligaer yang kini berstatus juara dunia. Namun, perlu dicatat bahwa perjalanan Ogura tidaklah mudah. Dia sempat berjuang melawan cedera dan keterbatasan teknis pada motornya. Dua hal yang jelas mempengaruhi performanya di lintasan. Oleh karena itu, hasil yang dia raih di Sepang menjadi pembuktian bahwa potensi besar yang dia miliki perlahan mulai terlihat. Dalam sesi wawancara pasca balapan, Ogura mengungkapkan kepuasannya atas hasil di Malaysia. Menyebutnya sebagai momen penting untuk memulihkan kepercayaan diri. Namun, alih-alih sekedar berpuas diri, dia juga memberikan analisis tajam terhadap jalannya balapan, terutama terkait strategi yang diambil Marco Bezzecchi.
Dengan tenang namun lugas, Ogura berkomentar, "Dari sudut pandang saya, pilihan ban itu salah. Marco Bezzecchi memilih ban depan yang keliru." Pernyataan tersebut menggambarkan betapa dalamnya pemahaman Ogura terhadap aspek teknis balapan dan betapa pentingnya strategi pemilihan ban dalam menentukan hasil akhir. Sebelum balapan dimulai, ekspektasi terhadap tim Aprilia memang sangat tinggi, terutama setelah kemenangan Raul Fernandez di seri sebelumnya. Banyak pihak memperkirakan Aprilia akan tampil kuat di sirkuit Sepang, terutama melalui Bezzecchi yang tengah berjuang mempertahankan posisi di papan atas klasemen melawan Pecco Bagnaia. Namun, akhir pekan di Malaysia ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Bezzecchi tampil mengecewakan sejak sesi latihan hingga balapan utama. Sementara Raul Fernandez gagal mempertahankan momentum dan harus mengakhiri balapan lebih awal akibat kecelakaan. Di sisi lain, Ogura justru menjadi titik terang bagi Aprilia. Dalam 3 lap terakhir, dia sukses menyalip Bezzecchi dan mengamankan posisi 10, sebuah pencapaian yang menandai kemajuan nyata dalam proses adaptasinya di MotoGP. Namun, Ogura menegaskan bahwa keberhasilannya bukan sekedar tentang siapa yang ia kalahkan di lintasan, melainkan tentang langkah maju dalam performa pribadinya. "Saya biasanya senang bisa menyalip pembalap di lintasan, siapapun mereka, tapi pada akhirnya yang terpenting adalah hasil dan kemajuan diri sendiri." Meski hasil di Sepang menjadi sinyal positif, Ogura menyadari bahwa perjalanan menuju konsistensi masih panjang. Dia menambahkan, balapan ini jelas lebih baik dibandingkan sebelumnya, tapi saya masih perlu meningkatkan diri dari banyak hal. Sikap reflektif ini menunjukkan kedewasaan seorang pembalap muda yang tidak mudah puas dan terus berusaha untuk berkembang. Dengan performa yang semakin stabil dan mentalitas yang makin matang, Ai Ogura perlahan membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di generasi baru MotoGP. Jika dia mampu mempertahankan tren positif ini, bukan tidak mungkin dia akan menjadi salah satu aset penting bagi Aprilia di masa depan. Berita ketiga, Michele Pirro, pengganti resmi Marc Marquez yang masih dalam masa pemulihan cedera, kembali turun ke lintasan sejak Grand Prix Australia. Setelah finish di posisi ke-17 pada Grand Prix Malaysia, pembalap penguji andalan Ducati itu langsung terbang ke Spanyol untuk melanjutkan program pengujian di sirkuit Jerez de la Frontera. Sebagai bagian dari persiapan jangka panjang tim menuju masa depan proyek Desmos Edisi. Meski fokus utamanya Ducati masih tertuju pada pengembangan motor 2026, arah riset dan inovasi mereka sebenarnya sudah melangkah jauh ke depan, tepatnya musim 2027. Ketika regulasi teknis baru MotoGP mulai diberlakukan, regulasi tersebut akan membawa perubahan besar hampir seluruh aspek motor, mulai dari aerodinamika, mesin hingga efisiensi bahan bakar dan sistem elektronik yang diyakini akan mengubah wajah kompetisi secara signifikan. Dalam konteks ini, Ducati kembali menunjukkan karakter khasnya sebagai pabrikan paling visioner dan progresif di MotoGP. Ketika sebagian besar pabrikan lain seperti Yamaha, Honda, KTM maupun Aprilia masih disibukkan dengan tahap awal pengembangan motor untuk 2026, Ducati sudah mencuri start lebih cepat untuk menyiapkan prototipe awal GP27. Langkah ini bukan hanya cerminan ambisi mereka untuk tetap mendominasi, tapi juga strategi matang agar saat regulasi baru diberlakukan nanti, Ducati sudah berada selangkah lebih maju dibandingkan para rival. Dalam unggahan terbarunya di Instagram, Michele Pirro memperlihatkan motor Desmos Edisi dengan kaca depan baru yang digunakan selama uji coba di Jerez. Menariknya, desain tersebut identik dengan versi yang telah diuji di bulan September di Misano, dan kabarnya merupakan bagian dari paket aerodinamika yang akan digunakan pada Desmos Edisi GP27. Artinya, komponen-komponen baru yang sedang diuji saat ini sudah memiliki relevansi langsung dengan arah pengembangan motor generasi mendatang. Pendekatan Ducati ini menegaskan filosofi pengembangan mereka, tidak menunggu perubahan datang, tapi mempersiapkan lebih awal. Dalam dunia MotoGP modern, di mana setiap detail teknis bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan, strategi semacam ini menunjukkan keunggulan struktural yang dimiliki Ducati. Mereka tidak hanya bereaksi terhadap regulasi, tapi juga menciptakan ruang untuk beradaptasi dan berinovasi lebih cepat daripada pabrikan lain. Sementara itu, pabrikan lain masih berkutat dengan masalah performa dasar untuk musim 2026. Seperti Yamaha yang baru saja mengembangkan mesin V4, Honda yang masih mencari arah stabil untuk RC213V baru, dan juga Aprilia yang fokus pada efisiensi aerodinamika. Ducati sudah melangkah ke tahap berikutnya. Dengan data pengujian yang terus mereka kumpulkan dari Pirro, Borgo Panigale kini memiliki keuntungan strategis dalam memahami arah evolusi motor masa depan. Jika strategi ini berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin Desmos Edisi GP27 akan menjadi motor pertama yang sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi baru. Sementara komuter lain masih berada dalam fase adaptasi. Hal ini memperkuat kesan bahwa Ducati tidak hanya menjadi tim paling dominan di lintasan, tapi juga pionir dalam memimpin era baru MotoGP, dengan kesiapan teknis dan arah pengembangan yang jauh melampaui para pesaingnya. Berita keempat, Aprilia tiba di Grand Prix Malaysia dengan membawa momentum besar sebagai pabrikan paling kompetitif dari 2 seri sebelumnya di Mandalika dan Phillip Island. Setelah memenangkan 3 dari 4 balapan terakhir, harapan tinggi pun menyertai tim asal Noali tersebut untuk kembali tampil dominan di Sepang.
Namun, kenyataan yang jauh dari ekspektasi. Alih-alih mempertahankan tren positif, Aprilia justru pulang dari Malaysia dengan hanya 10 poin konstruktor, angka terendah di antara semua pabrikan akhir pekan itu. Kontras dengan catatan sempurna 37 poin yang mereka raih di Australia. Meski begitu, di balik hasil mengecewakan tersebut, Aprilia dan pembalap andalannya Marco Bezzecchi justru menemukan banyak bahan evaluasi penting untuk pengembangan RSGP ke depan. Bezzecchi yang finish ke-6 di sprint dan ke-11 di balapan utama menilai bahwa akhir pekan di Sepang memberi banyak pelajaran berharga, terutama dalam memahami keterbatasan motor di kondisi lintasan yang berbeda. Kami sudah tahu sejak awal balapan di sini akan lebih sulit dibandingkan Phillip Island, ujar Bezzecchi. Namun, saya merasa lebih baik dibandingkan tes pramusim. Jadi secara keseluruhan saya cukup puas. Kami memang masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tapi akhir pekan ini sangat positif karena kami menemukan banyak hal yang bisa diperbaiki. Kami sudah punya banyak ide baru untuk pengembangan motor. Hasilnya memang belum maksimal, tapi ini bagian dari proses, dan kami akan terus bekerja untuk meningkatkannya. Bezzecchi menjelaskan bahwa satu-satunya kendala utama di Sepang adalah menyalurkan tenaga RSGP ke lintasan secara optimal, terutama pada fase akselerasi keluar tikungan. Masalah ini membuatnya kesulitan tampil cepat sejak sesi awal, sehingga gagal langsung menembus kualifikasi 2 dan juga terpaksa mulai balapan dari posisi ke-14 di grid. Kesalahan strategi pemilihan ban juga menjadi faktor penentu di hasil akhir. Pada balapan utama, Bezzecchi dan tim memilih ban depan medium, alih-alih soft yang digunakan mayoritas pembalap. Keputusan tersebut terbukti tidak ideal untuk karakter lintasan panas dan abrasif seperti Sepang. Kami tidak membuat pilihan yang tepat dengan pemilihan ban. Namun, meski begitu, saya rasa tetap bisa tampil mendekati posisi Bastianini atau Di Gia jika kondisinya sedikit lebih baik. Saya tidak menargetkan kemenangan karena itu tidak realistis hari ini, tapi saya pikir itulah hasil terbaik yang bisa kami capai. Kendati mencatatkan hasil terburuk sejak Grand Prix Catalunya, Marco Bezzecchi tetap mempertahankan posisi ketiga di klasemen kejuaraan dunia. Hal itu terbantu oleh kegagalan Francesco Bagnaia menyelesaikan balapan akibat masalah tekanan ban belakang yang bocor. Di sisi lain, Aprilia kini berada di posisi ketiga klasemen konstruktor, hanya unggul 30 poin dari KTM. Dalam perebutan posisi runner-up di belakang Ducati, dengan 2 seri tersisa di Portimao dan Valencia. Bagi Aprilia, akhir pekan di Malaysia memang menjadi langkah mundur bagi segi hasil, namun justru langkah maju dari sisi pengembangan. Tim Noale kini memahami lebih dalam karakter RSGP dalam kondisi ekstrim, yang akan menjadi bekal penting menuju balapan terakhir musim ini. Seperti yang disampaikan Bezzecchi, hasil mungkin belum mencolok, tapi proses pembelajaran inilah yang akan membentuk arah depan dan kemajuan Aprilia di masa depan.